Saya harus memberikan fakta yang sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Prabowo tadi malam. Satu pernyataan dari Prabowo yang sangat menarik adalah tentang pernyataan dia, apalagi kalau bukan yang pertama kali diucapkan oleh Prabowo. Satu, misalnya gini, militer harus kuat, militer harus kuat. Kalau militer kita lemah, maka negara kita akan ditindas. Negara yang militernya tidak kuat, maka semua kekayaan alamnya akan dirampas bangsa asing dan negara itu akan diduduki oleh bangsa asing. Mari kita bedah secara keilmuan. Karena tadi malam Prabowo mengatakan berdasarkan literatur sejarah. Satu, tidak semua negara memiliki kekuatan militer. Contoh Jamaika, Andorra, termasuk juga negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Palau, Nauru dan sebagainya. Mereka tetap menjadi negara berdaulat. Mereka tidak punya tentara. Bahkan Jamaika juga tidak punya. Panama juga tidak punya. Ini semua negara berdaulat. Negaranya aman-aman saja. Tapi mereka juga punya satu kesatuan polisi yang sanggup menjaga keamanan bangsa mereka. Jadi penentu dari trajektori keamanan suatu negara itu jauh lebih penting sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau tidak punya tentara dia akan menjadi aman. Maka premis yang dilakukan oleh Prabowo bahwa militer harus kuat itu sebenarnya terbantahkan bahwa militer harus kuat adalah penentu dari kekuatan suatu negara. Lalu Prabowo juga mengandaikan dengan Gaza misalnya. Gaza lemah ditindas karena tidak punya militer yang kuat. Mari kita bedah juga. Jerman kalah perang 2 kali dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jerman memiliki tentara paling kuat di Eropa, tapi mengapa mereka kalah? Pada Perang Dunia Pertama, Jerman memiliki tentara yang kuat tapi tidak sanggup membuat peluru yang menjadi penentu dari kekuatan militer suatu negara. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman sudah hampir menguasai seluruh Eropa, tapi kemudian kalah oleh serbuan tentara merah Rusia yang kemudian meluluh lantakkan Berlin sehingga akhirnya Hitler melakukan bunuh diri di dalam bunker keselamatan dia. Eva Braun juga menelan racun yang berupa kapsul dan anjing kesayangannya yang bernama Blondie juga ikut diracun oleh Hitler. Ini adalah bukti bahwa militer yang kuat bukan ukuran kekuatan suatu negara. Lalu mengapa negara-negara yang tidak punya militer, kekuatan militer itu bisa tetap menjadi negara berdaulat? Karena kedaulatan suatu negara, kekuatan suatu negara berada di dalam jalur-jalur diplomasi internasional. Mengapa Gaza kemudian ditindas oleh Israel? Karena tidak punya jalur diplomasi dan lobi internasional yang kuat. Jamaika, Costa Rica, Andorra, Vatikan dan sebagainya memiliki jalur diplomasi yang kuat. Jerman memiliki tentara yang kuat, tapi mereka ternyata tidak sanggup memberikan logistik yang kuat terhadap tentaranya. Artinya militer sekali lagi bukanlah penentu dari kekuatan suatu negara. Semua pernyataan Prabowo ini tidak berdasar kalau kemudian kita bisa melihat literatur yang sebenarnya gampang kita cari di dalam dunia maya kita. Oleh karena itu, saya dengan ini menyatakan bahwa Prabowo hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya yang sangat militeristik. Prabowo sejak dulu ingin membuat struktur junta militer di dalam negara kita kalau dia berkuasa. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kepada anggota kepolisian bahwa kekuatan suatu negara bukan hanya di dalam kekuatan militer saja, tapi juga berada di tangan pemolisian yang sangat kuat, pemolisian demokratis dan juga pemolisian komunitas. Oleh karena itu, kita semua seharusnya sadar bahwa negara ini harus tetap menjunjung tinggi supremasi sipil, tetap menjunjung tinggi demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada civil supremacy. Yang terakhir, ada komentar dari Pak Jokowi hari ini yang menyatakan bahwa debat tidak boleh menyerang personal, yang boleh diserang hanya kebijakan, harus substansi. Saya ingatkan sekali lagi, seorang yang mencela-mencela memang tidak punya daya ingat yang kuat. Debat Pilpres tahun 2019
Pak Jokowi justru menyerang secara personal kepada Prabowo ketika dia mengungkit-ungkit soal kepemilikan tanah 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan menguasai 120.000 hektar di Aceh Selatan. Nah, ini juga diungkap oleh Pak Jokowi dalam debat Pilpres 2019. Apakah itu kebijakan? Bukan, itu personal. Makanya Pak Jokowi kalau memang ternyata terpukul oleh jagoannya tadi malam yang keok, anjlok, janganlah membuat komentar yang justru sebenarnya menghunjam dadanya sendiri. Pak Jokowi pernah menyerang personal Pak Prabowo dalam debat Pilpres 2019. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Salam. Pertama, memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya.